Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muda, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Lantas, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama kita akan belajar mengenai makna persatuan, yang kedua kita akan belajar mengenai prinsip persatuan. Sedangkan untuk permasalahan keberagaman dan konflik akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita mulai materi tentang makna persatuan dalam kebangsaan, kita harus tahu dulu apakah arti dari persatuan dan kesatuan itu sendiri. Nah, persatuan dapat kita artikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Amin. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam. Karena berkat persatuan dan kesatuan, bangsa kita dapat mengusir penjajah dan mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri. Setelah kemerdekaan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat digunakan untuk mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat, sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Oleh karena itu diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Alat-alat pemersatu bangsa yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika, keempat Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, dan terakhir adalah identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang Garuda, Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Akan tetapi, meskipun kita berbeda-beda seperti halnya Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, walaupun berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan. Prinsip yang kedua adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme bisa kita artikan sebagai mencintai tanah air untuk membela tanah air. Akan tetapi kita tidak boleh memandang rendah bangsa lainnya, sebab pandangan semacam itu hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistis, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip selanjutnya adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Esa. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebablasan. Prinsip selanjutnya adalah prinsip wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Prinsip terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi, yaitu untuk melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita reformasi. Nah, persatuan dapat kita artikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Bentuk-bentuk keberagaman, ada keberagaman suku bangsa, keberagaman adat istiadat, keberagaman sistem kekerabatan, ada juga keberagaman agama. Nah, keberagaman pertama adalah keberagaman suku bangsa.
Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Persebaran yang luas menjadikan suku bangsa di Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara suku satu dengan suku lainnya. Walaupun memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Untuk itu kita harus menyadari bahwa keberagaman itu merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dan harus dapat dijadikan sebagai kekuatan yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia. Selanjutnya keberagaman adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang melembaga namanya adat istiadat, sedang adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Nah, bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Bahkan seorang ahli hukum adat Indonesia, yaitu Mr. Van Vollenhoven, mengungkapkan tentang sistem lingkaran hukum adat di Indonesia. Dari sekian ratus adat di Indonesia menjadi 19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa. Ke-19 lingkaran hukum adat atau suku bangsa Indonesia bisa kalian baca di buku paket halaman 102. Di berbagai wilayah di Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. Nah, di daerah parental apabila satu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka menurut adatnya biaya pesta ditanggung oleh kedua belah pihak atau berdasarkan kesepakatannya masing-masing. Ingat, parental itu menarik garis keturunan dari ayah dan ibu. Yang kedua adalah sistem patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. Di daerah patrilineal, jika ada satu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka seluruh biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki, sedangkan pihak perempuan tidak dibebankan untuk menanggung biaya perkawinan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, patrilineal, ada kata pak, maka menarik garis keturunan dari pihak bapak. Nah, selanjutnya ada sistem matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Di daerah matrilineal, jika ada suatu anggota masyarakat akan menyelenggarakan pesta perkawinan, maka biaya perkawinan sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan. Nah, pertanyaannya, ketika besok kalian menyelenggarakan pesta perkawinan akan memakai sistem kekerabatan yang mana nih? Mau parental, kedua belah pihak membiayai, atau patrilineal yang membiayai full dari pihak laki-laki, atau matrilineal yang membiayai pesta perkawinan full dari pihak perempuan. Nah, kalian tinggal pilih yang mana, tulis pilihan kalian di kolom komentar di bawah. Kembali ke sistem matrilineal, ada kata kuncinya di sana matrilineal, maka menarik garis keturunan dari pihak emak atau ibu. Selanjutnya ada keberagaman agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia tentunya menganut ketuhanan yang Maha Esa. Maka setiap warga negara berhak memiliki agamanya masing-masing. Keanekaragaman suku bangsa, letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. Nah, sepertinya hanya itu materi minggu ini. Untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai pengaruh keberagaman, permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman, dan konflik.
Untuk minggu ini sekian dulu. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye.